Tanyakan begitu anggotanya ngapalin atu-atu begitu. Paling dari vokalannya kita apal begitu Bapak 74. Tadi kan tiap hari. Emang begitu lagi masa depan ya Bu, gitu ya. Enggak kepengen kalau kita diambil orang. Jangan sampai ada jangan sampai ada SMS. Jauh banget nih. Orang yang kita cintai. Jangan sampai dia ngomong apa lagi. Kita oyok pisan. PCI 1. Perempuan tuh kalau udah sayang sama laki-laki. Itu vokalannya. Apalagi kan kalau menunjukkan udah berat. Aku galak itu sayangnya. Kita main HP gak Tibung. ngelirik main. Tibung. Bapak Tibung. Kita ngangkat telepon. Ini Tibung juga nih. Tibung. Perempuan kalau udah sayang sama laki-laki. Kalau laki-laki kalau udah sayang merasa merdeka dia. Asal ditanya, Bang, abang dari mana sih malam minggu biasanya makan ceko martabak petang. Apa alasannya? Kamu dagang berbeda. Suara banget gitu. Nah kalau urusan cinta mah kagak ngurus, mau PT hajinya mangklik, mau sorbannya kayak Batman, kayak betul, mau eagle-nya kayak ban Vespa, kayak. Kalau udah urusan cinta Bu, siapapun terayu di dalamnya, siapapun terhanyut di dalamnya, siapapun akan mudah terbawa di dalamnya. Apalagi model-model kayak kita, ya Nabi bukan wali, bukan. Nabi Adam lantaran cinta sama Siti Hawa, dia boleh minta oleh Allah diciptain dari tulang rusuknya. Siti Hawa minta apa? Buah kuldi. Dikasih tahu ini dilarang, tetap aja tuh Nabi Adam dia bikin aksi tuh Siti Hawa kan, dia nangis, dia gesor, dia ngerehe, sampai ngeredek. Akhirnya diturutin keluar kan dari sorga. Lantaran apa jemaah? Lantaran apa? Lantaran cinta. Zaman sekarang kita tahu buah kuldi apa? Nih bini lihat orang pakai jilbab baru Bang, no dia tetangga jilbabnya baru Bang, beliin apa Bang? Kalau cash mah gua duitnya kagak ada, kredit aja malu, cicil yang 1.000 sehari. Nah, jilbab dia Bang 15.000. Ya ilah buat-buaran kita mah jilbabnya nggak ada yang 20 juta. Itu mah rombongan menteri, presiden tuh, jilbabnya 20 juta kali pantas. Kita cari kreditan yang 1.000 sehari, gue bayar ntar sama ketemu dah cuma 1.000 sehari mah dia beli di jilbab, akhirnya kreditan 1.000 sehari gitu. Besok dia minta lagi udah lunas, Bang cariin sendal yang cakapan Bang, beliin, nggak bisa kredit. Lah ketahuan emang lakinya tukang beca. Zaman sekarang beca emang langka, boro-boro dapat penumpang, boro-boro dapat duit, penumpang aja jarang. Beca sekarang kalah sama ojek online, ada Grab, ada apa lagi? Banyak deh pokoknya. Nah itu bini emang lakinya tukang beca, minta apa baik. Akhirnya berantem ujungnya, duitnya nggak ada, suaminya nggak mampu, bininya marah. Berantem apa enggak? Berantem. Kalau nggak cerai ya pecah keluarga. Lantaran apa itu? Lantaran cinta. Cinta juga mampu membangun kesemangatan hidup di dalam diri kita. Kalau nggak punya cinta, jamaah diundang kemari, saya yakin nggak ada yang hadir, betul nggak? Karena jamaah punya cinta sama sohibul bait. Oh besar mau hajatan, kita diundang selamatan bareng-bareng, kita datang kemari, datang kita karena maka cinta bisa membawa berkah. Akhirnya ada bolu-bolu grand, ada kue grand, ada semangka grand, ada besek gratis, ada beras. Lah beli dewek, ada beras bawa dari sini, dia kagak jadi hajatan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cinta mampu mengalahkan kita dalam semangat hidup, cinta mampu membangun semangat kita di dalam alhamdulillah. Nabi Adam dikeluarin dari surga gara-gara cinta. Di India, Surya Pansam itu ada dokumentasinya dalam sejarah.
Lantaran cinta, dari dia ngamen, terus dia mikulin apa tuh, mikul barang di pasar, orang belanja dipikulin bagi di 3.000 goceng, sampai dia nyupir bus, sampai akhirnya punya hospital, rumah sakit yang besar. Nih cinta mampu membangun semangat hidup. Maka yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cinta tidak akan pernah mengenal jeleknya, cinta tidak akan pernah mengenal salahnya, cinta tidak akan pernah mengenal kurangnya, cinta tidak akan pernah mengenal salahnya, karena cinta itu sempurna dan disempurnakan oleh Allah. Alhamdulillah. Bagaimana Allah menyempurnakan cinta itu? Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi beserta isinya manusia kita semua. Coba lihat di Al-Quran, 114 surat didomisili oleh kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Padahal di dalam Al-Quran ada Fir'aun, betul? Ada Musa, ada Abraha, ada Ibrahim, ada Abu Lahab, Abu Jahal, ada Muhammad, betul nggak? Ada Ya'juj Ma'juj. Allah menciptakan itu atas dasar cinta. Orang yang tahu cinta, mereka lah orang-orang pilihan. Siapa? Para nabi dan rasul yang 124.000. Hidupnya ridho. Orang yang punya cinta hidupnya ridho. Diajak susah, diajak senang, diajak kaya, diajak miskin, suaminya kerja ada gajinya, suaminya di PHK, suaminya nganggur. Ayo, lagi ridho. Bagaimana mau dapat cintanya Allah? Iya kan? Allah nyiptain Fir'aun, Musa sama budak dikejar-kejar Fir'aun sampai lari ke Laut Merah. Selamatnya Musa atas pertolongan siapa? Pertolongan Allah, sehingga tongkatnya bisa membelah lautan itu atas dasar cintanya Allah kepada Nabi Musa. Lo kalau bicara kesempurnaan, Nabi Musa punya apa? Senjata kagak punya, duit kagak punya, kehebatan kagak punya, kesaktian kagak punya, nggak punya apa-apa Musa. Kenapa Musa dimenangin dari Fir'aun? Musa dimenangin karena Musa dihidupkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah untuk membawa apa itu cinta? Kebaikan. Siapapun orang yang datang ke Musa dianggap baik. Musa nggak pernah musuhin Fir'aun. Fir'aun yang musuhin dirinya sendiri dengan memusuhi Nabi Musa. Kita terhadap istri, kita terhadap suami, suatu saat kita bakalan lihat kesalahan suami kita. Suatu saat kita bakalan tahu kesalahan istri kita. Bagaimana cara kita menerimanya? Kalau orang yang punya cinta, dia akan menerimanya dengan hati yang perih. Betul? Jadi di dalam cinta sulit kita melihat salah. Di dalam cinta kita sulit melihat kurang. Di dalam cinta kita sulit melihat dosa. Sebab cinta itu maha sempurna karena disempurnakan oleh Dia yang maha sempurna. Kita jadi ustadz, siapapun yang datang kepada kita cintain, mau golongan kita ke, mau bukan golongan kita ke, mau atributnya sama ke, mau atributnya beda ke, cintai. Wa ma arsalnaka ila rahmatal lil. Di dalam rumah tangga istri kita begini, istri kita begitu, pasti akan terjadi, itu akan Allah uji keimanan kita di situ. Ya, entah istilah dia main WA-an sama orang, entah istilahnya segala macam, pasti terjadi. Orang yang punya cinta, dia akan mengelus istrinya dengan kalimat astagfirullahaladzim, dan dia akan memeluknya dengan cinta, kasih dan sayang. Itu orang yang punya cinta. Ya, makanya kita doain kedua mempelai ya, hari ini, malam ini, sampai seterusnya, fitunya wal akhirah, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah
Para makan nyanyian demi duhai senangnya pengantin baru. Teroreng lalalala. Duduk bersanding bersenda kurang. Terorerore bareng-bareng apa? Biar ada bunyinya. Duhai senangnya pengantin baru. Ya ngomong keradahan lu pada. Duduk bersanding bersenda gurau. Bagaikan raja dan permaisuri bersandung simpuri bagaikan bidadari. Duhai senangnya menjadi pengantin baru. Hari pertama, seminggu pertama, sebulan pertama, setahun pertama, setahun kedua. Ini kedua nih, tahun minggu kedua, hari kedua, minggu kedua, bulan kedua, tahun kedua. Do mi sol, mari menyanyi. Do mi sol, mari menyanyi. Mari nyanyi bersama, menyanyi tentang cinta. Kan gitu ya. Ujungnya apa? Mencurahkan isi hati melalui lagu bercinta sambil menyanyi duhai lebih satu. Orang baru tahun kedua, ininya saking sayangnya, suaminya saking sayangnya tidur. Tambah-tambah perutnya ngandung udah 9 bulan. Semuanya lagunya bisa. Tahun ketiga beda lagi tuh. Sempurna Tuhan menciptakan dirimu yang tiada sela. Ya. Ya. Pandang matamu seperti mandang sakit ini. Pandang tahun ke panas kepanasan, hujan kehujanan, demi anak istri rela menjalani. Bumi mencari nafkah pagi hingga malam, demi anak istri rela dikorbankan. Giliran tidur malam di pantai. Dari duit udah angkul-angkulan. Udah lupa sama matahari panas sampai dirongos. Udah lupa badan tinggal kulit doang amat tua. Nyanyinya begitu udah mulai merasa capek. Tahun ke-4, tahun ke-5. Bila datang Israel mencabut nyawamu. Apanya yang dicabut? Nyawa apanya? Nyawa kebahagiaannya saat itu mulai dicabut dikit-dikit. Nyawa ekonominya mulai dicabut dikit-dikit. Nyawa kelancarannya mulai dicabut dikit-dikit. Nyawa senyumnya mulai dicabut dikit-dikit. Tapi bagi orang yang ridho di dalam bercinta, mau tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, keempat, kelima, nggak ada urusan. Bahagia sekali bahagia, tetap bahagia. Miskin bukan kendala, kaya bukan halangan. Segala apapun jabatan dan tidak ada jabatan, itu tidak menjadi penghalang untuk kita bahagia. Karena bahagia tidak kenal keadaan. Ini orang yang gimana? Data ini saya ngomong jelas.
supaya kita tidak lagi ada perdebatan, tidak lagi ada berantem dalam rumah tangga, berantem dalam keluarga, walaupun ada hanya sebatas sunatullah aja, nggak sampai berlebihan, betul? Tidak lagi kita cekcok perang saudara, berantem dalam urusan agama, berantem dalam urusan keturunan dan lain sebagainya. Yang penting satu, sekali bahagia, kita bahagia. Dalam beragama kita bahagia, dalam berbangsa kita bahagia, dalam rumah tangga kita berbahagia, dalam berkeluarga kita bahagia. Karena Indonesia negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita yang menjaga kebahagiaannya, karena kebahagiaan adalah kembang kemerdekaan, kebahagiaan adalah kembang perdamaian. Jadilah kita orang yang bahagia tanpa suatu unsur. Betul? Mudah-mudahan ya Abang Azmi Pramudita ini termasuk orang yang ridho sama istrinya. Suatu saat dia ngomel tetap senyum, suatu saat dia marah-marah kagak punya duit tetap senyum. Tapi ini mah kayaknya rombong-rombongan banyak duit ini mah. Ya, iya kita masuk aja jendelanya kan kayak jendela menteri ono. Ya, sampai nggak kelihatan orang. Yang rokok aja nggak ketahuan saya tadi di dalam. Dan juga buat Neng Dian Sapana Raihan. Mudah-mudahan juga Neng Dian ini termasuk orang yang ridho dan diridhoi oleh Allah. Ya, kalau sudah ridho ketemu ridho, ila irji'i ila rabbiki radiyatan mardi fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Surga ada tujuan. Di dunia surga, di akhirat surga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sampai jam berapa biasanya acara di sini? Lah banyak orang tanggung jawab loh. Saya lagi ngejar waktu. Ini kalau dari sini ke Kerawang berapa menit? Hah? 2 jam ya? Di Kerawang tuh sedang haul akbar Syekh Abdul Qadir se-Indonesia ya, pejabat, para ulama, para kiai, para habaib ya, Panglima TNI, Panglima Polri kumpul semua jadi satu. Tadi saya udah ngomong sama panitia, saya bilang saya dari Cikunir, ya bisa lama-lama ya, ya bisa santai-santai, karena saya harus menuju ke Kerawang. Balik kagak 1,5 jam baru nyampe ke sana ya. Jadi jamaah mudah-mudahan sampai nanti ketemu lagi insya Allah dalam keadaan santai saya. Kali ini benar-benar ngebut saya ya. Tadi acara di Wisma Asri langsung kemarin, dari sini mana macet tadi di situ luar biasa macetnya. Ini langsung ke Cikunir langsung Kerawang ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan intinya satu, di dalam mencintai dan dicintai, jadilah orang yang bercinta di dalam keriduan agar kita mendapat keriduan dari Allah. Orang yang mendapat keriduan dari Allah cuma satu, kebahagiaan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan saya mohon izin, mohon pamit sekaligus saya mau langsung berangkat ke Kerawang. Dan insya Allah dalam doa saya malam hari ini di haulnya Syabul Qadir Al-Jilani se-Indonesia, saya akan bawa semua jamaah yang hadir di sini hajat di sini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Zainal Mukhtar Abidin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.